Oke, kemudian faktor pemasangan mempengaruhi penetrasi dari panas atau penetrasi dari peningkatan suhu jaringan. Pemasangan elektroda terhadap segmen yang mau diterapi dengan SWD, maka jarak yang direkomendasikan adalah 1-2 inci, yakni sekitar 2-3 cm jarak antara segmen yang diterapi dengan elektroda SWD. Ternyata semakin jauh semakin dijauhkan elektrodenya menjauhi segmen, maka ternyata penetrasinya akan semakin dalam. Sedangkan semakin didekatkan elektroda pada segmen yang diterapi, maka penetrasinya akan semakin superficial. Panasnya akan terakumulasi pada jaringan superficial. Sehingga ketika kita aplikasikan terlalu dekat seperti ini, maka kulit ini akan menjadi cepat panas. Distribusi panas pada jaringan di dalam ini menjadi berkurang. Sehingga kalau untuk meningkatkan suhu jaringan pada otot, maka direkomendasikan sedikit dijauhkan, ya kira-kira 3 cm. Dijauhkan sehingga penetrasinya akan menjadi lebih dalam. Ketika terlalu dekat, maka penetrasinya hanya di superficial, sehingga gampang panas kulitnya. Pasien gampang mengeluhkan kepanasan, padahal intensitasnya masih sedikit. Jarak yang direkomendasikan tadi 2-3 cm. Selanjutnya, penggunaan ukuran elektroda. Kita bisa mengkombinasi penggunaan elektroda kecil dan besar. Untuk apa? Untuk mengkonsentrasikan panas pada salah satu sisi. Nah, katakanlah pasien OA, kemudian peradangan kronis pada sisi medial lutut, maka elektroda yang berukuran kecil ini diletakkan pada medial, sedangkan elektroda yang ukurannya besar diletakkan pada sisi lateral. Sehingga panas akan terkonsentrasi pada elektroda yang kecil, sehingga panas akan terkonsentrasi pada sisi yang medial. Jika tidak ada elektroda yang ukurannya berbeda, maka bisa juga kita menggunakan elektroda yang ukurannya sama dengan cara memodifikasi jarak antara elektroda dan segmen. Misal kita akan meningkatkan suhu jaringan konsentrasi pada sisi yang lateral misal. Maka elektroda bagian lateral ini dia lebih didekatkan dibandingkan elektroda pada bagian yang medial. Sehingga konsentrasi panas ini lebih kepada elektroda yang lebih dekat. Jika nanti tidak ada elektroda yang berbeda ukuran, bisa menggunakan elektroda yang ukurannya sama, dimodifikasi jarak antara elektroda dan segmen yang diterapi. Walaupun memang efektivitasnya tidak seefektif, tidak sebaik penggunaan elektroda yang ukurannya berbeda ketika ingin mengkonsentrasikan panas pada salah satu sisi. Ini misal yang bagian lateral dipendekkan jaraknya menjadi 2 cm, sedangkan yang lateral, yang medial menjadi 3 cm, sehingga panas akan terkonsentrasi pada bagian yang lateral. Kemudian penggunaan metal di dalam tubuh dapat mengabsorpsi panas. Ini tidak boleh diaplikasikan SWD pada segmen yang di dalamnya ada metalnya. Misal di dalam segmennya ada fiksasi internal, plat besi metal, itu tidak boleh diaplikasikan SWD karena secara fisiologis panas akan mudah diabsorpsi oleh jaringan tubuh yang densitasnya padat. Sehingga kalau diaplikasikan pada segmen yang di dalamnya ada metalnya, ada platnya, ada fiksasi internalnya, maka panas akan terkonsentrasi, akan terabsorpsi lebih pada metal tersebut, sehingga bisa melukai atau mencederai jaringan di sekitarnya.
Kemudian ukuran dari elektroda yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran segmen. Nah, ini idealnya seperti ini. Antara elektroda yang digunakan dan ukuran segmen ini harusnya relatif sama. Kalau dia terlalu kecil, maka gelombang elektromagnetik ini tidak begitu optimal untuk meningkatkan suhu jaringan. Begitu juga ketika elektrodanya terlalu kecil dibandingkan segmen yang mau diterapi. Idealnya ukuran elektrode dan segmen relatif sama. Nah, kalau yang ini adalah microwave diatermi, frekuensinya bisa mencapai 2450 MHz atau 2,45 GHz. Penggunaan dia menggunakan satu tangkai seperti ini. Kalau SWD tadi dua ya, dua elektroda. Kalau ini cuma satu. Dimana microwave diatermi ini penetrasinya tidak sedalam SWD. Kemudian dosis penata laksanaan. Nah, ini ada dosis yang paling tinggi untuk mengatur intensitas ini ya. Untuk mengatur efek panas ini ya. Yang paling tinggi adalah dosisnya moderate heating. Moderate heating ini akan dirasakan pasien, panasnya cukup dan tidak menyakitkan. Kemudian di bawah moderate heating ada mild heating. Nah, ini dosis dirasakan pasien hangat, tidak sampai panas, hanya hangat. Kemudian di bawah dari mild heating ada minimal perceptible heating, di mana yang dirasakan pasien ini akan mengatakan sedikit hangat. Di bawahnya hangat berarti ya, di bawahnya hangat, di bawahnya mild heating, sedikit hangat. Ini minimal perceptible heating. Kemudian yang terakhir ada imperceptible heating, tidak hangat sama sekali, tidak menghasilkan efek thermal sama sekali. Nah, ini pertama kali saya baca ini ada dosis imperceptible heating, ini seakan-akan kontradiksi dengan ada munculnya alat ini, karena alat ini kan modalitas ini muncul untuk memberikan efek thermal, tetapi ternyata ada dosis yang tidak hangat sama sekali, tidak menimbulkan hangat sama sekali, padahal modalitas ini diciptakan, dibuat untuk meningkatkan suhu jaringan, itu manfaat utamanya. Nah, ternyata ada dosis yang imperceptible heating, tidak menimbulkan hangat sama sekali. Penggunaan dosis moderate heating, panas yang cukup, tidak menyakitkan, ini digunakan pada kondisi-kondisi kronis, kondisi-kondisi gangguan-gangguan otot, gangguan-gangguan peradangan persendian yang sudah kronis. Mild heating, minimal perceptible heating, imperceptible heating ini digunakan pada kondisi-kondisi subakut. Kondisi subakut. Tidak boleh diaplikasikan pada kondisi akut ya. Karena pada kondisi akut masih ada tanda gejala radang yang nyata, ada rubor, tumor, dolor dan kalor, sehingga indikasi pemberian high frequency current SWD dan MWD ini lebih kepada gangguan yang sifatnya sudah kronis. Kalau gangguan subakut, kondisi akut menuju kronis, gangguannya sifatnya subakut, maka boleh diberikan mild heating, minimal perceptible heating atau imperceptible heating. Kemudian waktu yang digunakan, ini dikatakan sini membutuhkan waktu 15-20 menit agar panas peningkatan suhu jaringan menetap. Nah, ini steady state vascular adjustment. Ternyata penggunaan SWD, penggunaan MWD ini baru akan meningkatkan suhu jaringan menetap, panasnya akan menetap ketika memasuki menit 15-20 menit. Ini panasnya akan menetap. Di bawah 15 menit maka panasnya ini akan naik turun, karena panas dibawa oleh darah menuju ke seluruh tubuh, sehingga panasnya masih belum menetap. Nah, ini dikatakan panas
Peningkatan suhu jaringan akan menetap ketika diaplikasikan SWD atau MWD di antara 15 sampai 20 menit. Itu durasi dari penata laksanaan SWD dan MWD. Ketika penata laksanaan pemberian SWD atau MWD ini 15 sampai 20 menit, maka peningkatan suhu jaringan ini akan menetap, tidak naik turun. Ini memasuki pada fase steady state. Kemudian efek dari penggunaan SWD dan MWD ini pertama adalah meningkatkan metabolisme jaringan. Meningkatkan metabolisme jaringan. Kemudian meningkatkan suplai darah ke jaringan. Suplai darah ke jaringan akan membawa kecukupan oksigen dan nutrisi pada jaringan yang cedera, pada jaringan yang dipaparkan SWD atau MWD, sehingga meningkatkan pembuangan sisa hasil metabolisme sel jaringan. Ketika terjadi peningkatan suplai darah ke jaringan yang membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan yang dipaparkan SWD atau MWD, maka sel jaringan tersebut akan lebih aktif. Sel jaringan tersebut akan aktif untuk mengganti jaringan-jaringan yang rusak dengan jaringan-jaringan yang baru. Selain itu, dengan meningkatnya suplai darah pada jaringan yang dipaparkan SWD, ini akan semakin meningkatkan pembuangan sisa hasil metabolisme sel jaringan. Sehingga sel jaringan ini dalam beraktivitas, sel jaringan ini juga membuang sampah. Selain menggunakan nutrisi juga membuang sampah. Ini pembuangan sisa hasil metabolisme jaringan yang dipaparkan SWD ini akan menjadi lebih baik. Sehingga perbaikan jaringan, recovery jaringan ini akan menjadi lebih cepat. Selain itu, efek thermal, efek peningkatan suhu jaringan yang dipaparkan SWD atau MWD ini akan menurunkan viskositas jaringan atau menurunkan sifat tiksotropi, menurunkan viskositas jaringan atau tiksotropi. Ternyata misal seperti jaringan otot, maka sebagian besar dari jaringan otot ini adalah air, cairan. Nah, ternyata cairan di dalam jaringan otot ini mempunyai sifat tiksotropi. Seperti apa itu sifat cairan di dalam otot tiksotropi ini? Sifatnya adalah ketika otot beraktivitas, kontraksi, kemudian relaksasi, kontraksi seperti olahraga gitu ya, maka cairan di dalam otot ini viskositasnya akan menurun. Viskositas cairan di dalam otot akan menurun ketika ototnya digunakan. Nah, ketika viskositas cairan di dalam jaringan otot ini menurun, maka otot akan menjadi lebih fleksibel. Otot akan menjadi lebih, ekstensibilitasnya akan menjadi lebih baik. Kemampuan otot untuk terulur akan menjadi lebih baik. Nah, ini sifat cairan di dalam jaringan otot. Ketika ototnya digunakan beraktivitas, maka cairan di dalam otot ini viskositasnya, kekentalannya akan menurun, sehingga ototnya akan lebih lentur, ototnya akan lebih mudah untuk terulur, kemampuan ekstensibilitasnya akan menjadi lebih baik. Nah, ternyata penggunaan SWD, penggunaan MWD ini mampu menurunkan viskositas jaringan. Suhu yang direkomendasikan adalah 41 sampai 45 derajat Celcius untuk mendapatkan penurunan viskositas jaringan. Suhunya 41 sampai 45 derajat Celcius. Sehingga ketika viskositas jaringan menurun, viskositas cairan pada jaringan otot menurun, maka akan meningkatkan
ekstensibilitas jaringan otot. Ototnya menjadi mudah untuk di stretching, ototnya menjadi mudah untuk diulur. Nah, ternyata SWD, MWD ini selain meningkatkan metabolisme sel jaringan, meningkatkan perbaikan jaringan, meningkatkan kecepatan dari recovery jaringan, SWD dan MWD ini juga mampu menurunkan viskositas jaringan. Kekentalan cairan pada jaringan ini akan menurun sehingga kemampuan terulur ini akan menjadi lebih baik. Kemampuan ekstensibilitas jaringan akan menjadi lebih baik. Nah, di mana suhu yang direkomendasikan adalah 41 sampai 45 derajat Celcius untuk menurunkan viskositas jaringan sehingga akan meningkatkan ekstensibilitas jaringan. Selanjutnya, pada jaringan yang cedera atau kerja berlebih overuse akan mengeluarkan zat nyeri atau nosigenik. Pemberian SWD, pemberian MWD ini akan mengakibatkan vasodilatasi darah sehingga pembuangan atau transport zat-zat nyeri nosigenik seperti histamin, bradikinin, prostaglandin ini akan menjadi lebih baik sehingga zat nyeri tidak terkumpul pada area yang dipaparkan SWD, tidak terkumpul pada jaringan yang cedera sehingga ada penurunan dari kualitas nyerinya, penurunan dari intensitas nyerinya. Kemudian efek samping peningkatan suhu jaringan penggunaan HFC, penggunaan high frequency current, SWD dan MWD. Maka ada efek sampingnya, yakni efek panas pada segmen yang dipaparkan high frequency current, SWD atau MWD, akan dibawa oleh darah menuju ke seluruh tubuh. Efek panas yang dipaparkan pada segmen yang dipaparkan SWD, misal pada lutut, misal dipaparkan SWD, maka panas pada lutut ini akan disebarkan oleh darah menuju ke seluruh tubuh sehingga menurunkan viskositas darah dan menurunkan tekanan darah, sehingga efek sampingnya adalah menurunkan tekanan darah. Bukan berarti kemudian ada pasien hipertensi kemudian diaplikasikan SWD untuk menurunkan tensi tekanan darahnya, bukan seperti itu, tapi ini merupakan efek samping dari penggunaan HFC, penggunaan MWD dan SWD. Ini akan menyebabkan viskositas darah, kekentalan darah menjadi lebih menurun, lebih encer darahnya, sehingga tekanan darahnya akan menurun saat digunakan atau saat dipaparkan SWD. Kemudian juga akan meningkatkan aktivitas kelenjar keringat sehingga pasiennya akan berkeringat. Kemudian ini perbedaan spesifikasi dari SWD dan MWD. Nah, ini frekuensi yang digunakan berbeda. Frekuensinya pada SWD tadi yang sering digunakan adalah 27 MHz, sedangkan MWD yang sering digunakan adalah frekuensi 2450 MHz. Karena SWD ini frekuensinya lebih rendah daripada MWD, maka frekuensi yang lebih rendah ini, SWD ini akan lebih dalam penetrasinya, 5-7 cm lebih dalam dibandingkan MWD. Kemudian yang perlu diingat adalah pada SWD ini ada sirkuit antara pasien dan mesin, apalagi pada penggunaan metode kapasitif. Kemudian indikasi diberikannya SWD atau MWD, yakni pada kondisi peradangan kronis, baik itu peradangan kronis pada otot, peradangan kronis pada tulang persendian, contohnya pada artritis, myositis, pelvic inflammation, otitis media, bronkitis, dan sinusitis. Nah, ini pada kondisi-kondisi peradangan kronis. Ini indikasi diberikan SWD atau MWD. Kontraindikasinya tidak boleh diaplikasikan pada kondisi cedera akut. Nah, karena pada kondisi cedera akut
ada tumor, pembengkakan, ada rubor, warna kemerahan, ada dolor, ada nyeri, dan ada kalor, peningkatan suhu jaringan. Pada kondisi akut, suhu jaringannya sudah meningkat sehingga tidak boleh diberikan SWD. Karena kalau diberikan SWD atau MWD pada kondisi akut, maka akan semakin meningkatkan kalor, semakin meningkatkan suhu jaringan, sehingga akan menambahkan cedera pada jaringan. Sehingga tidak boleh SWD atau MWD diaplikasikan pada kondisi akut. Apalagi ada pendarahan, tidak boleh diaplikasikan SWD atau MWD karena akan semakin memperbanyak pendarahan. Kemudian tidak boleh diaplikasikan pada pasien gangguan sensasi. Nah, sehingga nanti dalam mengaplikasikan SWD maka dites dulu pasiennya bisa membedakan rasa panas dingin atau tidak, bisa membedakan suhu atau tidak. Nah, ketika ada gangguan sensasi maka kontraindikasi diberikan SWD atau MWD. Selanjutnya, tidak boleh diaplikasikan pada bagian abdomen dan pelvik pada wanita menstruasi dan wanita hamil. Nah, ini tidak boleh diaplikasikan SWD atau MWD pada bagian perut atau pelvis pada wanita menstruasi atau wanita hamil. Kemudian adanya venous thrombosis atau phlebitis, ini tidak boleh diaplikasikan SWD atau MWD karena bisa memicu proses peradangan, memperberat proses peradangan. Tidak boleh juga diaplikasikan pada tumor. Kemudian tidak boleh juga diaplikasikan pada pasien yang baru saja menjalani X-ray terapi seperti radioterapi, tidak boleh. Kemudian adanya metal dalam jaringan yang diterapi, ini juga tidak boleh diaplikasikan SWD atau MWD. Oke, baik, materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.